Shalom, selamat siang, selamat hari Minggu, selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Immanuel Permata Hijau. Kita akan segera memulai ibadah kita. Untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu Bapa, Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau yang telah menganugerahkan Roh-Mu yang kudus bagi setiap kami untuk menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, bahkan memampukan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa di surga, Tuhan kami dalam nama Yesus Kristus, ini kami anak-anak-Mu, kami hendak bersyukur, kami hendak berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Pengki Andu. Kami berdoa, Engkau memberkati, Engkau mengurapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang Engkau sampaikan bagi kami. Bapa, kami juga berdoa Bapa bagi saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Sertai mereka, lindungi mereka, dan biarlah mereka tiba dan bersama-sama kami boleh beribadah dengan penuh sukacita ya Bapa. Semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan dalam ibadah ini, ya Tuhan, sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau, dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, biarlah kiranya setiap kami dipenuhi oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan ruang tempat ibadah kami ini dipenuhi oleh kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak segala kuasa-kuasa dunia ini yang hendak mengganggu ibadah kami ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata bahwa di mana ada 2-3 orang berkumpul bersatu di dalam nama-Ku, maka di situ Tuhan hadir. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati kita, roh kita, dan kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita. Segala puji syukur hormat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan, untuk semua rancangan Tuhan yang mendatangkan kebaikan, damai sejahtera bagi kami semua. Biarlah Roh-Mu ada dalam setiap kami agar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan pada siang hari ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kita. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih ya Bapa. Karena kami boleh ada di tempat ini Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu karena kemurahan-Mu, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus.
sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala pujian, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu. Katakan ku sembah sujud, oh kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan segala pujian, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama. Segala pujian syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Benar Tuhan Yesus, bahwa segala pujian syukur hanya bagi-Mu pada siang hari ini. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu dalam sepanjang hidup kami. Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Oh, mari jemaat Tuhan angkat suaramu dan katakan di hadapannya. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu.
Bapak Ibu Saudara, kita bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita angkatkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan karena Dia terlalu baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, Roh Kudus-Mu bertahta di tempat ini. Roh Kudus-Mu bertahta di tempat ini Tuhan. Oh, Roh Kudus-Mu bertahta di tempat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu bertahta di tempat ini Tuhan. Kami rindu terhubung dengan Engkau. Kami rindu mengalami Engkau Tuhan. Oh, kami rindu jamahan-Mu bagi setiap kami. Thank you Jesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu katakan dengan apakah kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Oh, Kau terlalu baik Tuhan. Menyembah-Mu, oh, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kau limpahkan kasih-Mu dalam hidup kami. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Katakan ku bersyukur. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Angkat suaramu katakan dengan apa kan ku balas. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segala kebaikan-Mu. Segenap hati menyembah-Mu ya Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas. Amin Tuhan. Holy Spirit fill this place. Holy Spirit. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selama-lamanya, selamanya. Oh, katakan selamanya. Oh, boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang paling meriah bagi Dia. Amin, amin. Segenap hatiku
menyembah-Mu. Thank you Lord. Kamu jemaat Tuhan, angkat pujian-Mu di hadapan Dia. Segenap hatiku Jesus. Katakan segenap hati, segenap segenap hati kami, segenap menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sama-sama katakan selamanya. Amin, amin. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Biarlah segenap hati kami memuji memuliakan nama-Mu. Terlebih pada saat ini kami jemaat-Mu di tempat ini ingin lebih lagi untuk beria-ria, bersorak-sorak untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama jemaat Tuhan yang siap memuji nama Tuhan kita katakan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Woo. Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat samping kiri kanan depan belakang kita. Kita berikan senyum yang paling bersuka cita bagi saudara-saudara kita yang ada di sekeliling. Haleluya, kalau perlu kita jabat tangannya, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara, kita mau katakan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Come on. Woo. Boleh sama-sama kita katakan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran, come on. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, boleh sama-sama kita katakan glory haleluya, come on. Glory haleluya, glory haleluya. Bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Bapak Ibu Saudara, supaya kita tambah semangat, saya punya gerakan. Boleh Bapak Ibu seperti ini. Yesus jalan dan jalan ke haleluya. Mari ya Bapak Ibu Saudara, kita memuji Tuhan dengan tarian kita. Come on, kita katakan Yesus jalan kebenaran. Come on. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya. Sekali lagi katakan, Yesus jalan kebenaran dan hidup. Come on. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Amin, aku percaya. Di dalam namanya ada keselamatan. Boleh sama-sama angkat tangan kita dan katakan glory haleluya, come on. Glory haleluya, yes. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory di dalam namanya
saudara, kita mau sekali lagi muji nama Tuhan. Masih semangat? Amin. Masih bersuka cita untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Karena sebentar lagi bulan Desember, maka kita akan beria-ria untuk menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, di atas segala. Sekali lagi katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati. Bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, di atas segala raja. Katakan, Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Katakan, Dia Yesus sobat, Dia Yesus juru selamatku. Biarkan jemaat Tuhan yang naikkan pujian ini. Dia lahir, Dia bangkit, berikan yang terbaik. Dia Yesus, amin. Come on, sama-sama katakan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya, amin. Selamat duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sungguh indah kalau kita bersuka cita bersama-sama untuk memuji nama Tuhan, amin. Mari tetap kita setia untuk datang membawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita sejenak. Biarlah hati kita, pikiran kita, hidup kita menjadi tanah yang subur untuk ditanami benih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau rapi setiap kami Tuhan. Berikanlah hati yang mau mendengar Tuhan dan mau melakukan firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, isi hati-Mu yang boleh disampaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Yesus yang ku percaya. Boleh kita katakan dengan iman seperti ini. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu.
pernah kulihat, oh, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Bapak Ibu Saudara, pujian ini merupakan kesaksian hidup saya dan saya percaya bahwa kalau pujian ini boleh memberkati saya secara pribadi, maka pujian yang sama juga akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Karena terkadang apa yang tidak pernah kita pikirkan timbul dalam hati itu yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Oleh itu mari Bapak Ibu Saudara, angkat suaramu, lantunkan pujian ini dengan iman kita, katakan yang tak mungkin jawaban bagi kami. Bagiku, mari Bapak Ibu Saudara saya undang semua itu bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin, semuanya mungkin bagi Yesus. Bapak Ibu Saudara, hanya Engkaulah jawaban hidup, Engkaulah jawaban hidup kami Tuhan. Yang tak pernah kulihat
Dari Senin sampai hari ini Tuhan, Engkau memberkati dengan ekonomi yang baik. Engkau memberkati kami dengan kesehatan yang prima. Engkau memberkati keluarga kami dengan cinta, pengertian, dan keindahan. Dan di tempat ini kembali Engkau memberkati kami khusus dengan kuasa kasih firman-Mu dalam bentuk pengetahuan ataupun mujizat. Terima kasih untuk gereja di tempat ini. Dan saatnya pikiran, jiwa, roh kami, bahkan fisik kami buka Tuhan. Untuk menerima firman itu. Sampaikan dengan bahasa yang sederhana. Kami siap untuk diberkati dan kemudian memberkati banyak orang. Karena tujuan kami ke gereja ini adalah untuk menjadi berkat. Doa ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Ul, tolong Ul. Bassnya kecilin dikit Ul. Treble-nya naikin. Saudara, saya punya 2 cerita ya. Dan setiap cerita Anda harus mengambil maknanya. Demikian juga pesan Alkitab. Saudara, ada satu gereja di satu tempat. Itu berhadapan dengan satu klub malam. Dan kalau siang dibuat karaoke, ada banyak ayam-ayam di situ. Tapi situasinya memang demikian. Dan setiap hari sang pendeta selalu berdoa. Tuhan, supaya kebaktian ini berjalan tenang. Tolong Tuhan tutup itu kelab malam Tuhan. Setiap hari. Baik doa di rumah. Baik doa lewat mic speaker ya. Dan akhirnya kelab malam itu ditutup Bu. Dan si pemilik kelab malam menuntut ke pengadilan. Ditanya oleh hakim, apa tuntutanmu? Kelab kami ditutup karena doa pendeta ini. Jadi saya minta ganti rugi. Si pendeta menyangkal, mana mungkin doa bisa menutup night club? Kita kan gak pernah tahu doa kita dijawab atau enggak. Dan akhirnya pengadilan memutuskan. Pak pendeta, ini pemilik klub malam. Yakin kalau doa Bapak dijawab Tuhan. Lah Anda yang berdoa kok gak yakin? Klub malam, saudara, cuma dengar doa dan yakin. Sedangkan si pendeta yang mendoakan dan berdoa gak pernah yakin, saudara. Jadi doa dijawab bukan karena Anda orang yang lebih hebat daripada seorang pelacur. Enggak, saudara. Keyakinan seseorang itu didengar oleh Tuhan. Amin. Cerita yang kedua. Di Eropa Timur ada 2 negara berbatasan. Dan di situ ada seseorang yang terkenal, penyelundup terkenal. Saudara. Setiap melewati pos perbatasan dia diperiksa. Selalu membawa keledai dengan barang-barang. Setiap hari diperiksa, enggak ada yang diselundupkan, saudara. Sampai polisi petugas itu bingung. Dan akhirnya perbatasan itu dibuka. Nah, 1 hari setelah sekian tahun. Petugas dan beberapa polisi lagi minum di kafe itu. Kebetulan ketemu penyelundup itu. Karena tiap hari ketemu, apal kan? Petugasnya nanya, Pak, saya boleh nanya enggak ya? Sebetulnya yang Bapak selundupkan itu apa sih? Sekian tahun kami menyelidiki, saya enggak menemukan apa yang Bapak selundupkan. Dan si Bapak menjawab, masa Bapak enggak ngelihat? Enggak.
Yang saya selundupkan tiap hari seekor keledai. Yang dibawa tiap hari, saudara. Hebat ya. Jelundupin keledai itu tiap hari segede itu enggak ketahuan. Apa pesan cerita ini? Seringkali hidup ini mencari yang salah di tempat yang salah. Dan seringkali hidup ini mencari sesuatu di tempat yang salah. Dan Anda ada di tempat ini adalah mencari yang benar di tempat yang benar. Amin. Ya. Nah, saya nggak tahu gimana caranya Anda menangkap seorang pendeta khotbah, saya nggak ngerti, saudara. Tapi kalau saya pribadi, saya dengarkan, kemudian saya menangkap pesan dan maknanya. Cuman itu aja. Ya. Tapi jujur, kalau di Surabaya, saya pergi ke gereja, saya nggak cari gereja bagus, gereja gede. Yang saya cari pembicaranya, Bu. Kalau pembicaranya bagus, sekalipun harus 40 kilo saya ke gereja itu, saya datang. Saya nggak perlu gereja bagus, bagus juga enak kayak begini kan. Tapi apakah Anda sekedar duduk nyaman? Kalau mau tempat yang bagus, ngopi di Hotel Hyatt, itu lebih bagus, saudara. Amin. Jadi pertanyaannya, yang saudara cari di gereja ini apa dan siapa? Ya. Baik, saudara. Seringkali doa itu berusaha memindahkan Tuhan dari tempatnya ke tempat saya. Setuju enggak? Seringkali kalau doa, saya berusaha memindahkan pikiran Tuhan sama dengan pikiran saya. Dan seringkali doa itu cuma sekedar negosiasi kok. Kita tawarkan sesuatu supaya Tuhan membalas sesuatu. Kita seringkali melihat pengurus gereja, pendeta kalau berteriak. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tapi ini enggak akan berlaku kalau enggak ada sambungannya. Jadilah kehendakmu. Setuju? Tiada yang mustahil itu akan terjadi kalau jadilah kehendak. Jadi ayat jangan dipotong-potong. Misalnya gitu. Gini, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jangan dipotong. Kalau cerdik tanpa tulus, saudara jadi pedagang sadis, saudara. Tapi kalau tulus sama cerdik, enggak cerdik, Anda goblok. Setuju? Nah, menyatukan ular dengan merpati ini enggak gampang, saudara. Perlu hikmat Tuhan. Cuman itu aja kok. Ya. Dan seringkali doa kita tuh hanya sebuah argumentasi. Saya kalau berdoa tuh enggak pernah minta apa-apa, saudara. Enggak minta aja, semua dicukupi kok. Saya cuma ngucap syukur Tuhan. Hari ini saya masih hidup. Saya bisa ngelihat anak cucu. Saya masih bisa terbang Surabaya, Jakarta. Saya ngucap syukur. Terima kasih, kamsia, katanya orang Cina, saudara. Saya mau minta apa lagi? Umur dikasih sampai 81. Iya kan? Kecukupan dikasih. Kerjaan dikasih. Pelayanan dikasih. Anak cucu bagus-bagus. Terus mau minta apa lagi gitu. Saya bingung, saudara. Hidup itu sendiri adalah pemberian. Waktu itu adalah pemberian. Amin. Ya, sadari. Banyak kita berdoa tuh pingsan. Banyak kita berdoa enggak sadar diri. Ya. Nah, baik saudara. Hari ini kalau saudara bisa menyelaraskan pemahaman tentang Yesus dan sikap hati yang benar, enggak ada doa enggak dijawab, saudara. Sekali lagi ya, hari ini yang mau saya sampaikan,
kalau Anda bisa menyelaraskan antara pemahaman tentang Tuhan dan sikap hati yang benar, itu selaras. Enggak mungkin doamu enggak dijawab. Enggak mungkin. Cuma dua hal itu. Ya, mari kita bangkit berdiri. Bukain saya dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Kita mau baca 3 ayat aja. Ya. Injil Yohanes pasal yang ke-11. Perhatikan ayat 31 dan 32. Ya. 31 dan 32 sampai 35. Oke. Sudah ketemu? Ketika orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar. Mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, dan marilah dan lihatlah. Terus, perhatikan, kita baca bareng-bareng. 2, 3. Maka menangislah Yesus. Amin. Silakan duduk. Saudara pernah menangis? Yesus ternyata punya kelenjar air mata. Ternyata Yesus sama dengan saya. Dia bisa sedih. Saudara, di dunia ini cuma satu yang pasti. Apa? Kematian. Gak ada yang pasti. Kita cuma nunggu giliran. Nah, di dalam menjalani hidup, bagaimana pemahaman kita, sikap hati kita, perilaku kita, menjalani kehidupan yang di dalamnya ada kesulitan, penderitaan, dan kematian. Sikap kita, respon kita, bagaimana? Ya, pertanyaannya begini, saudara. Saya nggak baca semuanya, nanti pusing. Lazarus itu punya saudara namanya Marta dan Maria. Ayat 1 ke bawah Anda baca. Mereka dikasihi dan mengasihi Tuhan. Komplit enggak, saudara? Komplit ya? Tuhan mengasihi Anda, belum tentu loh kita mengasihi Tuhan. Hidup saya paling sulit adalah mencintai Tuhan. Enggak gampang saudara mencintai Tuhan. Lebih gampang taat kok. Lebih gampang saya pergi ke gereja. Lebih gampang, semua di dunia ini gampang. Daripada satu, saya mencintai Yesus. Bukan hal yang mudah. Banyak orang berkhotbah, banyak orang ke gereja. Tapi cintanya kepada Tuhan, nol, saudara. Periksa dirimu sendiri. Kemudian, waktu Lazarus sakit, saudaranya lari ke Yesus. Dia lapor, kalau sekarang namanya doa. Tuhan, Lazarus yang kau kasih sakit keras. Tapi aneh, Yesus enggak menjawab, saudara. Dia sengaja tinggal 2 hari lagi.
Kenapa Yesus melakukan unsur kesengajaan? Tuhan ada di mana? Waktu saya memerlukan. Gini ya, kalau hari ini saya butuh uang 1 juta. Dan saya minta tolong kepada Anda. Anda punya loh. Tapi Anda nggak ngasih. Saya pasti kecewa. Nggak mungkin. Tapi setahun kemudian saya sudah kaya raya, saudara. Dan kemudian saudara berkata, Pak Pengki maaf ya. Saya dulu nggak bisa kasih Pak Pengki 1 juta. Sekarang saya kasih. Saya nggak perlu. Pada saat saya perlu, Anda di mana? Dan seringkali kita berkata kepada Tuhan, saat saya perlu Tuhan di mana? Ya? Karena kalau saat saya punya uang, mungkin saya nggak perlu Tuhan. Tapi saat saya nggak punya uang, Tuhan ada di mana? Orang Jakarta ini lebih takut miskin daripada takut Tuhan. Setuju nggak, saudara? Setuju ya? Nah, akhirnya Lazarus mati. Ya sudah, inilah sebuah kepastian. Lazarus yang mengasihi dan dikasihi Tuhan aja mati. Apalagi saya, saudara. Mati. Cuma nunggu waktu. Ceritanya mulai di sini, saudara. Yesus mengajak Thomas, mengajak murid-muridnya pergi ke rumah Marta dan Maria. Perhatikan sikap Marta, Maria, Thomas dan orang yang ikut. Jadi ada 4 sikap yang ingin kita pelajari. Yang pertama, perhatikan saudara. Ayat yang ke-20. Tolong bukain saya ayat yang ke-20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi. Sebentar ya. Saya carinya dulu. Ya, enggak apa-apa. 20-21. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. 21. Maka perhatikan, kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudara taruh di memori Anda ya. Ayat ini. Ini perkataan Marta. Sekarang kita melihat perkataan Maria. Ayat yang ke-32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Jawaban Marta dan Maria sama enggak? Sama kan? Samanya di mana Pak Pengki? Kedua-duanya menjawab, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Saudaranya ngomong gitu juga kan? Tapi perhatikan, ada satu sikap yang tidak dilakukan Marta, tapi dilakukan oleh Maria. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, apa saudara? Tersungkurlah. Sebelum ngomong, dia tersungkur dulu. Kalau kita banyak ngomong, sampai Tuhan yang tersungkur-sungkur ngedengerin omongan kita. Sikap ini perlu. Waktu Marta mengatakan ini, Yesus tidak menangis. Tapi waktu Maria mengatakan ini, Yesus menangis. Dia tahu isi hati Maria. Tersungkur saking sedihnya.
melihat adik yang dicintainya meninggal. Banyak orang berkata, sikap tubuh gak ada artinya waktu doa. Oh enggak, saudara. Ini yang menyebabkan Yesus menang. Waktu Marta menjawab ini, Yesus enggak bereaksi, enggak. Tapi waktu Maria menjawab dengan jawaban yang sama, tapi dengan sikap yang berbeda, Yesus menang. Ini pelajaran yang kedua. Keduanya mengatakan apa? Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Pemahamannya tentang Yesus salah. Yesus itu, Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kesalahan mereka membatasi Tuhan ada di dalam ruang dan waktu manusia. Seharusnya dia punya pemahaman yang benar. Yesus dimanapun dia cuma ngomong, bangkit, percaya bangkit. Yesus ada di sorga, dia ngomong satu kata, terjadilah di bumi ini. Jadi pelajaran kedua, miliki pemahaman yang tepat bahwa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Yesus itu kekal, tidak punya masa lalu, tidak punya masa kini, dan tidak punya masa depan. Yang punya masa lalu, masa kini, dan masa depan adalah manusia. Jangan bawa Tuhan ke area manusia. Jadi di sini sikap hatinya benar, mengasihi saudaranya, tapi pemahaman tentang Tuhan geli. Belum terjadi apa-apa, saudara. Belum. Saudara bisa membuat Yesus menangis. Pada saat dia menangis, dia merasakan kesedihan Anda dan dia bertindak. Tapi ada sikap yang lain, ya. Perhatikan ayat yang ke-16, ayat 16. Tolong dibukain. Ayat 16 ada sikap dan pemahaman yang beda lagi. Ya, Mas Dede. Ya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-muridnya yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Perhatikan kalimatnya. Thomas ini patuh diajak Yesus, tapi volume cintanya nol. Bodoh amat Lazarus mati, bodoh amat, yang penting gua patuh sama Yesus. Sekarang ini banyak orang patuh sama Tuhan tanpa cinta, sehingga menganggap dirinya paling benar, menganggap dirinya paling hebat. Berhubungan dengan Tuhan tanpa kasih, kosong. Dan sekarang terjadi dalam hubungan antar manusia, bahkan terjadi dalam hubungan pernikahan. Ngeri enggak, saudara? Yang sudah menikah masih ada volume cinta yang besar. Mungkin volume cintamu kepada pasanganmu no, berdoa. Inilah sikap orang tanpa peduli tapi beragama. Inilah orang sikap tanpa peduli tapi aktif melayani. Inilah sikap orang tanpa peduli, dia ada di gereja. Saudara dari mana? Tapi sekarang kita melihat sikap yang keempat. Ini
yang paling mengerikan, saudara. Ya, sebentar saya cari ayatnya. Sikap yang keempat adalah sikap orang Yahudi. Orang Yahudi mengikuti Yesus hanya mau nonton apa yang akan terjadi nanti. Ya. Jadi orang Yahudi ini sikap hatinya salah, pemahamannya tentang Yesus juga salah. Bahkan sikap hatinya busuk, saudara. Pemahamannya aneh. Setelah Yesus menangis, Yesus bertanya, di mana dia engkau baringkan? Dia nggak bicara mati. Di mana dia engkau baringkan? Pengertian Tuhan tentang kematian dan pengertian kita tentang kematian jauh berbeda. Saudara, saya dan Anda ini nggak bisa mati dan nggak pernah mati. Rohmu tetap hidup. Hari ini sampai selama-lamanya. Cuma nanti tempatnya di mana? Itu yang jadi masalah. Temukan makna dalam kisah. Ya, selanjutnya. Kemudian Yesus pergi ke kubur Lazarus. Semua sudah hafal kok cerita. Pertama yang Yesus perintahkan apa? Yesus kan tahu itu kuburan ada batunya kan? Kalau dia ngomong Lazarus keluar, dia bisa keluar nggak? Bisa. Tapi Yesus ingin menunjukkan kepada manusia yang ada di situ, gulingkan batu. Karena saat itu Yesus bertindak sebagai manusia. Setiap manusia punya penghalang. Saya nggak tahu hambatanmu. Jadi langkah pertama, kenali hambatanmu di dalam kehidupan ini. Kenali potensi, kenali talent. Saya pernah ngajar yang namanya blind spot. Saya tahu, orang lain enggak. Orang lain tahu, saya enggak. Ada juga saya dan orang lain sama-sama enggak tahu. Blind spot ini berbahaya. Kadang-kadang kita nyetir mobil bisa nyenggol orang. Karena saat itu kita mengalami blind spot. Jadi langkah pertama, gulingkan hambatan. Aja saudara kita. Setelah batu yang terguling, yang keluar apa saudara? Bau busuk, bau jenazah. Seringkali kita sudah bertindak, kita belajar mengembangkan diri. Bukan berhasil, diketahui orang, dicemooh orang, dikritik itu bau busuk. Setelah batu penghalang itu tidak ada, baru Yesus berkata, Lazarus keluar. Ada titik di mana semuanya nggak bisa kita pikirkan kecuali percaya. Amin. Ada satu titik saya nggak bisa ngerti apa-apa kecuali saya menyerah. Sekarang Tuhan, saya cuma tahu Tuhan akan memperbaiki hidup saya. Dengar saudara, ada yang menjadi bagian Anda, ada yang menjadi bagian Tuhan. Kerjakan yang bagian saudara, silahkan Tuhan bereskan bagiannya. Gitu cara saya menjalani hidup. Waktu Lazarus keluar, masih dalam bentuk pocong, saudara. Semuanya Waktu Lazarus keluar, di tubuhnya masih ada bau busuk nggak? Ya pasti ada, saudara. Dan kemudian Yesus berkata,
lepaskan ikatan itu. Kita memang sudah dibangkitkan. Kita sudah mengeluarkan potensi kita. Tapi dengar baik-baik, ada banyak hal masih mengikat saya dan saudara. Setuju? Apa ikatan Anda? Saya nggak tahu kok. Kita terikat dengan masa lalu. Contohnya gampang. Tubuhmu ada di sini, pikiranmu sudah makanan di bawah. Benar kan? Satukan tubuh dan pikiran Anda, maka saudara itu utuh. Seringkali hari ini kita hidup, tapi pikiran kita mikirin minggu kemarin, persoalan rumit banget sih. Ini kegagalan manusia, tidak menyelaraskan kehidupan. Sudah kesusahan hari ini sudah. Saudara mikir saya nggak pernah stres. Stres juga Pak. Gila, uang masuk belum ada, keluar terus, duit habis, apa nggak stres? Stres. Kadang-kadang saya nggak punya jalan keluar, ini gimana ya? Tagihan banyak, duit nggak ada. Saya sama Anda sama, nggak punya kelebihan. Stres ya stres, saudara. Hadapi, ya. Jadi saya di taksi tadi berpikir tentang 4 hal, ya. Pertama, manusia itu cenderung mengatur apa yang terjadi, termasuk mengatur tuh. Seharusnya nggak begini Tuhan. Ya. Yang kedua, manusia itu cenderung menyalahkan Tuhan. Yang ketiga, manusia itu cenderung membawa Tuhan kemana dia mau, tapi tidak pernah sedetik pun punya kemauan untuk dibawa Tuhan. Perhatikan, dalam kasus pencobaan di bukit, Yesus dibawa oleh Roh. Yesus dibawa oleh kehendak Bapaknya. Saudara, jangan sering membawa Tuhan, tapi izinkan saya dan Anda dibawa Tuhan. Amin. Kalau saudara dibawa Tuhan ke tempat dia mau, seringkali nggak enak saudara, tapi hasilnya tuh enak banget. Ya, enak banget saudara. Hidup itu jangan menghindari kemudahan. Tolong dengerin baik-baik ya. Hidup itu jangan mencari kemudahan, maksud saya. Saudara kalau minum obat yang pahit, itu sebetulnya lebih sakti daripada obat yang manis. Iya kan? Kepahitan itu baik. Masa lalu yang menyebabkan saya hidup saya babak belur itu baik. Allah ikut bekerja sama di dalam segala sesuatu. Peristiwa buruk, kalau Anda responi dengan baik, hasilnya baik. Peristiwa baik, kalau Anda responi dengan cara yang salah, hasilnya salah. Apalagi peristiwa yang buruk diresponi dengan cara yang buruk. Oh, hancur-hancur hidupmu saudara. Saya menjalani hidup 80 tahun, saya banyak belajar. Emosi saya jauh menjadi lebih baik, cara berpikir saya, dan yang jelas saya banyak belajar menerima kenyataan. Kita selalu menghindari kenyataan. Penderitaan itu terjadi karena Anda mencoba menghindar. Jangan masukin. Kalau Yesus nggak mau pikul salib, dia nggak pernah bangkit. Sekarang saya mau tanya, di sini siapa yang pakai kalung salib? Angkat tangan. Yang pakai kalung salib? Loh, nggak ada. Ada yang pakai kalung tengkorak kali. Waktu saya bertanya di satu acara, oh ada 40 ibu
ngeluarin salibnya, ada yang berlian, ada yang emas. Saya bukan tanya itu Bu, saya cuma tanya, di Golgota itu ada 3 salib. Yang salib yang Ibu pakai itu salib yang sebelah mana? Salib sebelah kiri, salib sebelah kanan, atau salib di tengah? Kalau Anda pakai salib di tengah, perilakumu mirip-mirip Yesus. Amin. Tapi kalau Anda pakai salib yang di sebelah kiri, perilaku kita seringkali berontak dan nyang. Tapi kalau kita pakai salib yang di sebelah kanan, engkau calon orang-orang yang taat, orang yang masuk surga pertama kalinya. Itu salib di sebelah kanan. Jangan sampai Ibu pakai salib tapi hidupmu berontak, hidupmu ribut terus sama pasangan. Itu salib apa? Banyak orang pakai salib suka nyalip kehidupan orang, nggak mau ngantri, iya kan? Belajarlah dari filosofi salib. Salib itu punya mak. Jadi kesimpulannya apa? Mereka melihat peristiwa yang sama, kematian. Tapi sikap Marta beda dengan sikap Maria. Marta cuma menyalahkan Yesus. Seandainya engkau ada di sini, saudaraku gak mati. Inilah pemahaman tentang Tuhan yang sama. Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Tapi pemahaman Maria, dia ngomong hal yang sama. Tapi sikap hatinya, dia tersungkur. Dia hormat sama Yesus, tapi dia sedih kehilangan saudaranya. Sikap tersyukur inilah yang membuat Yesus menangis. Bapak Ibu, kalau Yesus bisa merasakan kesedihan, dia jawab enggak kesedihanmu saudara? Ajak Yesus merasakan apa yang Anda rasakan. Maka Yesus bertindak. Sikap hati yang ketiga, Thomas, saudara. Dia ikut ke kuburan Lazarus, tapi dia nggak punya hati, bodoh amat. Yang penting gua patuh lah, diajak Yesus patuh. Buat apa kita taat? Buat apa kita melayani? Tapi hati nurani mati. Apa gunanya kita menyembah Tuhan, tapi volume cinta kita sama Tuhan nol. Dengar baik-baik, mencintai Tuhan bukanlah yang mudah. Sekali lagi, saya berjuang untuk bisa mencintai Tuhan. Sekali lagi, kalau cintamu nol, percuma kita jadi orang Kristen. Karena Tuhan itu kan, sebelum saya akhiri, doa wanita dan doa pria lebih sering dijawab yang mana? Ya, wanita pasti ngomong, wanita. Tapi jelaskan alasannya sama saya. Wanita itu selalu pakai hati. Sedangkan pria selalu pakai loh. Dan Allah itu adalah persoalan hati, bukan persoalan logika, Bapak Ibu. Dari situ saya sadar, doa seorang istri itu besar kasihan. Laki itu pakai logika, wanita pakai hati. Dan Tuhan ada di hati, bukan di logika. Suami mulai bisa menghargai doa seorang istri. Jangan kayak Thomas, melayani, taat, tapi gak punya hati. Doanya banyak sekali. Dan yang terakhir adalah kelompok orang Yahudi, Farisi. Sikapnya salah, hatinya salah. Dia cuma ingin ikut apa yang dilakukan Yesus. Dia penonton, saudara.
Dia nggak peduli dengan Lazarus mati, family juga bukan, Pak. Ya. Inilah egoisme. Ayo, saudara, mau pakai yang mana? Thomas, kelompok Yahudi, Maria, atau Marta? Saya belajar untuk jadi Marta. Tersungkur baru ngomong, bukan ngomong terus tanpa tersungkur. Ini adalah kerendahan hati. Sudah, ngerti nggak saya ngomong? Udah cukup, saudara, nggak usah panjang-panjang. Ini kalau Anda nggak ngerti kebangetan lah. Saya ini sudah berpikir dengan cara yang sederhana. Saya urai dengan cara yang paling gampang. Nah, nggak ngerti ya sekarang pulang. Yang penting saya ngerti, gitu aja. Ya. Jadi yang pasti dalam kehidupan ini apa? Mati. Karena itu sebelum mati, bersiaplah, saudara. Ya. Nah, supaya mengerti, kita akan lihat Indo audiovisual ini. Puterin lagunya dulu, biar sadar itu penonton di sini. Satu hari, saya sering diminta upacara malam kembang. Di situ teman saya nggak punya nyawa. Saya ngomong, satu hari saya ada di situ. Siapa yang ngomong? Gua nggak tahu. Dan ini kepastian. Saudara cantik hari ini, saudara kaya. Kalau saudara mati, mau keluargamu nyimpen mayatmu 2 minggu? Gak ada. Cepat kubur. Manusia itu lahir nyusahin orang, hidup nyusahin orang, mati nyusahin saya juga. Apa yang Anda buat senang untuk orang lain? Lagu ini dimainkan oleh satu grup band yang dipimpin oleh Nini Rose, El Silencio. Tolong bukain gambar pertama. Seringkali gereja cuma bicarain berkat, kesembuhan, umum panjang. Tapi kenapa gak mau bicara kematian? Education of death. Persiapkan dirimu, saudara. Mungkin pulang Anda duluan, kalau saya masih panjang. Bukan karena saya sudah angka 8, saya mati duluan. Oh, nggak ada. Saudara mau umur panjang? Jangan cuma berdoa umur panjang. Minta sehat, seger, bugar, dan produktif. Setuju? Buat apa umur 90 kursi roda? Saya kadang-kadang ke mall, ya makan di mall gitu. Ada orang sudah infus digantung di kursi roda. Masih jalan-jalan di mall. Ini orang kebangetan ini orang. Mau berdoa, bertobat ada di rumah lah. Segala sesuatu ada waktu. Mumpung hari masih siang, carilah arti dan makna buat hidup. Semua kau tinggalkan. Oke, naik satu. Lagunya terusin aja. Saudara, ini saya membaca dari buku seorang dokter yang selalu menangani forensik ya. Detik-detik kematian. Kadang-kadang orang mati itu nggak sadar kalau sudah mati. Belum mati yang nggak sadar loh. Yang pertama,
waktu malaikat maut mendatangi Anda, terjadi Saudara tahu teman saya namanya Arnold Manu. Dia pengerjanya Ade Manu itu. Malam itu saya nginep di rumahnya. Saya tidur sama anak laki-lakinya udah kelas 6. Ini kamarnya, ini kamar mandi tuh. Karena kebelet kencing, sekitar jam 1-2 saya bangun kencing. Selesai kencing, saya nengok ruang tamu. Itu banyak orang baju sirah hitam, baju besi, pakai tombak. Ada 10-12 orang di ruangan itu. Saya kan takut, Bu. Saya berlosor lagi ke kasur. Saya kunci tapi hati tidak tenang. Saya intip, Bu. Itu masih ada tentara pakai baju sirah hitam. Saya tidak tahu ada apa. Jam 5 pagi, Arnold Manu yang punya rumah meninggal. Jadi saya tahu apa artinya malaikat maut. Tapi saya punya pengalaman pribadi. Saya terkena COVID waktu zamannya COVID yang paling keras. Saya nggak mau dirawat di rumah sakit pemerintah. Pasti mati, Bu. Saya bayar sendiri. Di salah satu rumah sakit yang cukup bagus. Keluarga nggak boleh berkunjung. 5 hari 5 malam saya terkapar, Bu. Kencing di tempat, semuanya di tempat. Dan kalau malam sudah bunyi geredek, aduh mati satu. 2 jam pakai geredek, dua itu sampai pagi. Terus ada kejadian. Suster-suster yang jaga itu ribut. Itu tiap malam saya dapat obat 20 biji. Kalau suster ini datang aku horor, obatnya horor, Bu. Gak saya minum, saya mati ini. Saya minum setiap malam 20 biji. Saya tanya, suster, tadi malam kok ribut-ribut, ada apa, suster? Iya, Pak. Ada perempuan muda datang ke kaunter kami. Dia nanya, suster, pintu keluarnya mana? Nah, suster ini yang nuntut. Dituntun ke pintu keluar. Ternyata orang ini pasien COVID yang sudah mati. Waduh, setan ngapain mau cerita mau sendirian? Gak bisa tidur sampai pagi saya, Bu. Dan 2 kali, 3 kali saya didatangi malaikat maut. Orang nganggap saya apa yang gitu, gurunya motivasi, anti dunia roh. Dengerin. 15 tahun yang lalu pelayanan saya di dunia roh. Bukan bahasa roh, enggak. Jadi hari kedua itu saya teler banget, Bu. Udah gak tahu antara hidup dan mati. Tahu-tahu ini ranjang saya, Bu. Temboknya kira-kira di sini. Waktu saya buka mata, gila ada orang hitam gede banget. Pakai pakaian kayak anak muda yang ditutup. Tapi karena saya punya pengalaman, saya ngomong begini, malaikat maut, kalau kamu memang benar-benar diutus Tuhan Allah yang namanya Yesus, cabut nyawa saya sekarang. Tapi kalau tidak, dalam nama Yesus, keluar sekarang. Hilang, Bu. Berarti palsuan. Besok datang lagi, Bu. Malah lebih dekat di ujung kaki saya. Dasar setan, Bu. Ini datang lagi, saya sadar, Bu. Melek.
Omongan saya nggak lupa. Loh, ngapain kamu datang lagi? Denger ya. Kalau kamu memang utusan Tuhan, Yesus cabut nyawa saya malam ini, saya siap. Tapi kalau tidak, dalam nama Yesus, iblis mau keluar dari tempat ini, hilang. Dan sejak itu, saya nggak lihat apa-apa lagi. Jadi saya sudah banyak mengalami karunia penglihatan, ngelihat dengan mata melek. Jangan dipikir pengen ini hati Roh Kudus, Bu. Enggak. Ya, enggak. Saya punya banyak pengalaman. Yang kedua, kemudian saudara akan marah. Saya salah apa? Kenapa saya mati? Setelah Anda marah, terjadilah penawaran. Kita negosiasi sama Tuhan. Boleh nggak hidup saya lebih panjang? Nggak? Setelah negosiasi, terjadilah depresi yang paling dalam. Aku akan meninggalkan anakku. Dan yang terakhir, rasa damai. Saudara, anak saya nomor 2 pernah mati 5 menit. Waktu dia bersama suaminya ke mall, tahu dia jatuh turun mobil. Suaminya bingung kan? Dibawa langsung ke rumah sakit. Saudara tahu, gulanya 1000. 600 saja sudah kolaps, mati. Ini 1000. Waduh, saya sebagai ayah panik, mau langsung meluncur ke rumah sakit. Saya lemes. Dokter mengatakan, maaf Pak, gak tertolong. Kira-kira saudara sebagai seorang ayah apa perasaan? Dan jujur anak kedua ini adalah anak yang saya paling kasih. Tapi akhirnya dia tersadar dan dia cerita. Namanya Desi. Desi, apa yang kamu alami? Papa, saya itu tahu Papa datang tahu. Saya itu dingin banget. Saya itu teriak-teriak, Papa, aku di sini. Dia tuh di pojok. Tapi kenapa Papa nggak nengok? Ya alam kita udah beda. Tahu-tahu Bapak Ibu, ada perempuan dia bilang pakai jeans, baju merah, pakai tank top. Jadi di akhirat ada tank top, hati-hati. Dia bawa lilin. Itu Pak, perempuan cantik yang bikin ampun. Dari jauh saya lihat, tambah dekat, tambah cantik. Dan kemudian dia menyodorkan lilin itu. Ayo kita pegang bareng. Dan perempuan itu berdoa untuk aku. Tahu-tahu aku terbangun. Dan dia tahu, dia sadar mati. Dia berdiri di pojok yang dekat peralatan yang macam-macam. Dokter nyatakan selesai. Tapi dia bangun lagi. Jadi hati-hati, kita akan mati, Bapak Ibu. Jangan mikir kekayaan ini itu. Bukan saya mengatakan berhenti, enggak. Tapi ingat, semua ada batas. Yang kaya jangan sombong. Yang miskin gak usah minder. Amin. Cari arti, cari makna, berjuang terus. Inilah pengalaman-pengalaman. Saya punya satu pengalaman lagi, tapi masa kecil. Saat itu saya kelas 2 SD. Saya ingat saya pakai baju coklat-coklat. Saya duduk di atas ranjang. Dan saya melihat tubuh saya. Loh, saya mati ya? Beberapa saat saya melihat itu kematian. Tapi akhirnya saya hidup lagi.
Jadi saya punya banyak pengalaman di alam roh. Kita naik satu lagi. Klik. Naikin gambarnya. Kita nanti ada di sini kan? Dan belum tentu petinya sebaik ini, saudara. Mungkin peti Anda warna coklat. Perhatikan. Teman muslim banyak bilang, masa Tuhan bisa mati? Ini mau saya jelaskan. The death in God, not the death of Allah nggak bisa mati. Yang dia matikan adalah egonya. Saudara perhatikan, Ibu Yesus Maria di depan salib nggak bisa berbuat apa-apa. Dia melihat penyiksaan itu. Pelan-pelan dia saksikan anak tunggalnya mati. Gimana perasaan Maria mengalami itu? Kita semua akan meninggalkan dan ditinggalkan. Dengar baik-baik. Meninggalkan dan ditinggalkan. Gak usah repot lah itu. Nikmatin aja. Jadi Allah tidak pernah mati. Yang mati saat anak tunggalnya mati adalah egonya dia. Demi saya dan saudara. Amin. Naik satu lagi. Klik. Makanya selama Anda masih hidup, kelola, kembangkan kepribadian Anda untuk jadi lebih baik. Sebelum tubuhmu nanti terkubur. Yang kedua, jaga pikiran. Biarlah hal-hal yang di atas yang masuk dalam pemikiran kita. Yang ketiga, jaga emosimu. Antara nyerang jantung belum waktunya mati. Ya, emosi dijaga, Bu. Saya orang temperamental, tapi sekarang sudah enggak. Semua berubah. Iya. Yang keempat, perbaiki dan ingat tujuan Anda ini apa. Kadang-kadang kita hidup nggak memiliki tujuan dan nggak tahu tujuan hidup kita. Percuma, saudara. Dan yang terakhir, jaga hubungan. Satu teman, 1000 teman buat saya Tuhan. Satu musuh kebanyakan. Saudara bisa jaga hubungan. Jaga hubungan baik-baik, terutama dengan Sang Pencipta. Kedua, dengan orang tua, keluarga, adik kakak. Ketiga, dengan sahabat. Keempat, dengan masyarakat. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Kita naik lagi satu. Klik. Saudara, tentara-tentara kalau dikirim ke Suriah, Irak, Iran, itu pamit dengan istrinya, nggak kembali. Kalau kembali itu anugerah. Selama masih hidup, dedikasikan panggilan hidupmu dan tujuan. Para ayah, para ibu, dedikasikan hidupmu untuk keluarga, untuk menolong orang-orang yang kekurangan. Dedikasikan hidupmu untuk melayani. Dedikasikan hidupmu untuk kerja yang benar. Amin. Kita naik lagi. Saudara, hidup itu harus cepat tanggap. Karena seringkali tanda-tanda Tuhan melewati kita dalam keseharian, tidak dalam bentuk supernatural. Amin. Waktu istri marah, mungkin Tuhan marah kepada suami. Waktu suami marah,
Mungkin Tuhan marah lewat anak-anak, lewat semuanya. Tanggapi tanda-tanda Tuhan. Gak usah minta tanda Tuhan tuh petir yang berubun-ubun, itu gak mungkin. Ya, sederhana, Tuhan lewat dalam keseharian. Jangan remehkan Tuhan Allah. Tanggap tangisan anak, tanggap semuanya. Kita naik satu lagi. Saudara, melepaskan sesuatu yang sulit. Gak gampang. Orang yang Anda cintai meninggalkan Anda. Kecewa kan? Saya ini kurang apa sih Pak Pengki sebagai istri? Kok dia bisa sama perempuan lain? Kadang-kadang istri nggak tahu apa kekurangannya. Anda bisa lihat dirimu sendiri. Nggak bisa. Orang lain yang tahu kekurangan. Jangan genggam setakai mawar. Semakin engkau genggam, telapakmu berdarah. Lepaskan. Hidup ini banyak yang harus dilepaskan Bapak Ibu. Lepaskan. Jangan mau jadikan materi, kekayaan itu pelengkap, bukan tujuan hidup. 10 tahun yang lalu keinginan saya berbeda dengan sekarang. Ya, kerelaan melepaskan. Saya bisa membayangkan kesedihan suami istri. Kita naik satu lagi. Setiap hari connect sama Tuhan. Bukan hanya connect, tapi pasrah. Apapun yang terjadi, gua terima dan gua lakoni Tuhan. Asal di dalam kehendak. Mungkin satu lagi masih ada. Klik. Gambar siapa? Kalau saudara mau ganti gambarmu, besok saya ganti. Kenapa saya menggambarkan ini? Saya berkata kepada diriku, nanti saya ada di sini. Kapan? Saya belum tahu. Ibu pernah berani bikin gambarmu sendiri? Waktu saya bikin ini, yang bikin ini kaget. Pengki berani banget. Berani nggak berani, ngerti nggak ngerti, saya akan di sini. Amin. Hadapi aja, siapkan dirimu. Kita seringkali berpikir, Pak, buat apa khotbah kematian? Itu yang penting supaya engkau hidup punya makna, engkau punya arti, menghargai waktu. Amin. Kita nanti mati sendiri, Bu, sendirian. Menghadapi malaikat maut sendirian. Gak ada teman, gak ada pendeta, gak ada siapa-siapa. Siap? Siap, gak siap? Harus siap. Makanya sebelum fotomu ada di sini. Di sini apa? Bukan kegiatan, tapi lebih ke produktif. Kegiatan tuh hanya ngelemesin otot kok. Mengisi waktu. Produktivitas inilah yang penting. Paling kalau saya mati, jemaat teriak, "Hah? Tapi ini mati, kasihan ya." Sudah selesai, Bu. Gak ada popularitas, gak ada semuanya. Gak ada. Saya sudah merasakan alam roh. Bagaimana roh saya terangkat, bagaimana saya melihat alam roh, bagaimana saya melihat pencabut nyawa. Udah saya saksikan. Karena itu saya sampaikan ke saya, beri makna untuk setiap detik engkau jalan. Amin. Tolong dengan dua umat. Ya. Naik lagi satu, kita selesai. Ini kan Yesus berkata apa? Sudah.
Sudah. Kenapa sih Anda kok gak selesai-selesai dengan hidup? Gak selesai dengan masa lalu, gak selesai dengan hari ini, gak selesai dengan masa depan. Semua manusia akan menghadapi kalimat itu. Sudah selesai. Yesus menundukkan kepala. Jadi kalau Anda ingin umur panjang, minta proyeknya. Jangan ngurusin proyek sendiri. Selesaikan urusan Tuhan ini. Dan saudara dikasih umur panjang. Klik satu lagi. Dari anak kecil kembali ke anak. Waktu kecil kencing gak bisa sendiri. Sudah tua kencing juga gak bisa sendiri. Waktu kecil makan disuapin. Sudah tua juga makan di. Makanya kalau ngaca ya Bapak Ibu, lihat rambut sudah putih. Kalau makan kacang loncat kiri, loncat kanan, nah itu tanda. Mata udah gak jelas, itu tanda. Tolong Tuhan memberkati. Amin. Ya. Mari kita bangkit berdiri. Saya minta nada F aja Mas. Sama-sama dengan hati. Berikan kekuatan untuk kami mampu memelihara iman kami. Kami ada di dalam waktu. Sebelum kami pulang, Tuhan, persiapkan hidup kami masing-masing. Dan kita akan bertemu di sorga. Terima kasih Bapak untuk Papa Mama, untuk saudara, untuk keluarga, untuk gereja, bahkan untuk perusahaan dan masyarakat di mana kami boleh hidup bersama. Gereja ini Tuhan berkati, gembala sidang, pengurusnya Tuhan Engkau memberkati. Bahkan jemaat ini pribadi lepas pribadi, Tuhan Engkau memberkati. Dan doa ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara diberkati. Amin. Silakan duduk. Saya minta waktu 1 menit. Minggu depan jam 1 saya ada di tempat ini. Saudara pernah tahu Dokter Sisi Nugraha? Dia seorang ahli kecantikan. Saya sempat ketemu. Dia berawal dari satu keluarga yang makan aja sulit. Makan aja sulit. Hidupnya di bawah leher. Saya nggak pernah tanya penghasilan dia berapa. Tapi saya survei ke suster, ke teman-teman, berapa jumlah pasien dalam 1 hari. Dan berapa yang harus dibayar pasien. Satu pasien di sana antara 5-10 juta sampai ke atas. Dan setiap hari rata-rata pasien antara 50 sampai 100. Jadi saya perkirakan per hari dia punya penghasilan 1 miliar bisa lebih. Dari masa kecil yang sulit makan, gak punya rumah, bagaimana caranya dia diberkati menjadi hari ini? Minggu depan jam 1 dia ada di sini. Saya akan wawancara dengan dia. Apa rahasia keberhasilan? Ya, bahwa teman-teman, kita semua ingin ekonomi kita berkembang, bukan? Dia seorang wanita, hidupnya susah banget, makan susah, rumah disuruh pindah, gak ada rumah. Hari ini penghasilan per hari